Lokasi pertahanan para pejuang kita. Di bagian luar terdapat relief yang menceritakan tentang sejarah perjuangan yang ada di Provinsi Jambi. Dari bagian dalam pun seperti itu foto-foto. Untuk lebih jelasnya mungkin kalau ada yang kurang jelas tentang foto-foto maupun diorama ini, kita berkunjung langsung ke perjuangan. Tapi kalau tentang perjuangan yang terjadi di Provinsi Jambi. Maka kita mendengar dan atas inisiatif para pemuda kita menaikkan bendera itu. Oke. Di bulan berikutnya terbentuklah laskar-laskar perjuangan. Jambi pun kita mengenal alat cetak uang. Nah, sekarang alat cetak uang ini ada di itu pada saat perang kemerdekaan kita kekurangan permodalan untuk pembiayaan, maka kita membuat alat cetak uang yang nama uangnya uang Republik Indonesia Sumatera atau URIP, kita kenal dengan URIP. Lalu terbentuklah kita bisa menjaga dan mempertahankan NKRI. Lalu dibentuklah yang saya bilang tadi badan atau laskar-laskar yang tidak terorganisasi menjadi yang terorganisasi seperti itu, termasuk salah satunya BKR, pembentukan BKR seperti itu. Jadi the field of force berarti kita punya kekuatan untuk bisa mempertahankan kemerdekaan. Secara utuh kita kembali lagi kepada negara kesatuan Indonesia. Dengan air yang ada di Sungai Batanghari seperti itu. Nah, lokasi itu memang sudah diketahui pada saat pesawat itu jatuh karena dari 3 penumpang, 3 awak pesawat itu 1 orang yang selamat, 2 orang itu meninggal termasuk pilotnya sendiri. Dia jatuh bukan karena ditembak, dia jatuh pada saat dia mau lepas landas. Ternyata kalau kayak jalan gini nih, entah itu lubang, entah itu ada pohon-pohon, ternyata dia nabrak pohon. Jadi pada saat batang kayu itu hanyut, dia pas landing, bagian belakangnya itu tersentuh oleh batang pohon itu, dia bisa naik, tapi langsung ya kayak model Sriwijaya lah, naik langsung nyebur lagi. Nah, di situ kan tadi ada di kalau Belanda ada menaruhkan beberapa bom. Jadi yang pesawat berangkat itu sebelum kejadian ada bom itu atau udah setelah? Kita tahu ini kan jalur penerbangan ini kalau kita dari Jambi ke Jakarta itu kan pasti garis lurus, atau kalau pesawat militer kan tidak mengikuti alur penerbangan. Jadi di mana ada basis-basis pertahanan itu, maka itulah yang dibom. Jadi seperti itu. Jadi sekali lewat, katakan ada berapa pesawat, kayak adik-adik lah, umpamanya nulis bagian A, nulis bagian B, nulis bagian C, seperti itulah mereka dibagi-bagi. Nanti pada saat mereka kembali bersama-sama di pangkalannya seperti itu. Jadi memang mereka membom itu bukan langsung brek semuanya habis dibom gitu, tapi ini karena mereka kan juga punya intelijen. Oh, di daerah ini ada basis militer tentara, oh ini ada basis militer dari laskar-laskar, mana yang mau kita hancurkan itu. Mereka juga punya perhitungan yang untuk transportasi mereka maupun untuk logistik mereka seperti itu. Jadi
Jadi tidak semua daerah yang tidak penting itu mereka serang. Praduko Reza Bimantoro, saya dari 10 MIPA 1. Pada hari ini saya berkunjung di Monumen Tugu Juang Jambi yang terletak di Simpang 3 Sipin. Pada kunjungan kali ini saya mendapatkan informasi bahwa pada perang-perang yang terjadi di Jambi terdapatlah 2 pejuang nasional atau pahlawan nasional yang disahkan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu Sultan Taha Saifuddin dan yang kedua Raden Matahir. Perkenalkan, nama saya Zahira Jahanti Almafa dari kelas 11 IPS 1. Setelah mengunjungi monumen ini, tentu saja banyak sekali informasi-informasi baru yang saya dapat. Ternyata, setelah proklamasi kemerdekaan pun, Jambi masih saja diserang oleh Belanda. Belanda menyerang setiap daerah di Jambi, dan tentu saja banyak korban-korban berjatuhan. Salah satu contoh penyerangan yang dilakukan Belanda adalah di monumen ini. Banyak sekali korban-korban berjatuhan di monumen ini, dan banyak juga peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi selama Belanda menyerang Jambi. Salah satunya adalah tenggelamnya pesawat Catalina RI 005 di Sungai Batanghari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fadila dari kelas 10 MIPA 2. Hari ini saya mengunjungi Tugu Juang yang berada di Simpang 3 Sipin, Jambi. Yang saya dapat dari kunjungan ini adalah bahwa Belanda pernah menyerang di Tugu Juang ini pada tanggal 29 Desember 1948, dan pasukan TNI bergerak menuju ke sini dengan pimpinannya Sersan Abu Bakar dengan Laskar Napindo, dan perang besar pun terjadi, menelan banyak korban. Nama saya Rifki Pratama, kelas 4. Hari ini saya berkunjung ke Taman Tugu Juang berlokasi di Simpang 3 Sipin Jambi. Dari informasi yang saya dapat bahwa Bung Karno pernah berkunjung ke Jambi pada tahun 1948, dan pada tahun 1947 Muhammad Hatta juga pernah berkunjung ke Jambi dan mendarat di kediaman Kolonel Abu Jadi yang bertempatan di belakang Komisi 9. Perkenalkan, nama saya Mita Rizky Aura. Saya hari ini mengunjungi monumen Tugu Juang Jambi. Jadi di sini saya mendapatkan beberapa sejarah yang baru saya tahu. Ternyata di Jambi lambat mendengar bahwa Indonesia telah merdeka. Di Jambi mendengar pada tanggal 19 Agustus. Tapi Indonesia telah memberitahu bahwa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Nama saya Okara Mamanavita, saya dari kelas 10 MIPA 7. Dari museum ini saya mengetahui bahwa Jambi telah mengalami beberapa kali pertempuran di berbagai daerah. Yang pertama pertempuran di Tanah Minyak, yang kedua pertempuran di Simpang 3 Sipin, yang ketiga pertempuran di Kuala Tungkal, keempat di Durian Luncuk, dan lain berbagai daerah lain. Banyak sejarah yang baru saya ketahui di sini, contohnya yaitu Perang Sipin yang terjadi setelah Jepang menyerah terhadap Sekutu, yang dilanjutkan oleh Belanda yang kembali menyerang pada agresi militer di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, banyak sekali perjuangan rakyat Jambi maupun rakyat Indonesia untuk melawan kolonialisme yang terjadi berat 100 tahun yang lalu. Kita sebagai penerus bangsa harus bisa mempertahankan negara Indonesia ini, kalau bisa memajukan negara Indonesia ini dalam segala bidang. Dari bidang ekonomi, budaya, dan bidang-bidang lainnya yang ada yang bisa kita majukan untuk negara ini. Setelah itu cara lain yaitu adalah pelajarilah sejarah. Jika engkau mempelajari sejarah, maka engkau mencintai negara ini. Seperti kata Soekarno, 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 pemuda bisa mengubah dunia. Untuk generasi sekarang, jangan pernah melupakan masa lalu, karena apa yang kita pijak hari ini merupakan hasil dari perjuangan di masa lalu oleh pahlawan. Karno pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai para pahlawan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa melanjutkan
perjuangan para pahlawan terdahulu. Contoh kecilnya seperti memahami sejarah-sejarah masa lalu negara kita Indonesia. Seperti yang kita telah ketahui, banyak sekali perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan untuk memerdekakan negara ini. Kita sebagai generasi pemuda harus menghormati para pahlawan dengan berbagai cara, yaitu belajar dengan giat, mengikuti upacara bendera, memiliki sifat pantang menyerah, dan mempelajari sejarah agar kita tahu bahwa sejarah Indonesia sangat bagus. Terima kasih. Sampaikan kepada generasi muda sekarang adalah jangan pernah melupakan sejarah, tetapi belajarlah dari sejarah. Dan jangan pernah malu untuk bertanya, karena jika malu bertanya, maka akan tetap berjalan. Ingat, manusia tanpa cita-cita adalah mati. Cita-cita tanpa perjuangan adalah mimpi. Idaman yang menjadi kenyataan adalah kebahagiaan. Jika kalian ingin tahu kata-kata tersebut dari mana, datang ke monumen.